Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sriwijaya. Saya berasal dari Universitas Islam Raden Rahmat, Malang. Prodi Teknik Mesin semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan matkul Matematika 1, yaitu tentang konsep limit dan kekontinuan. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu konsep limit. Pengertian limit, apa itu limit? Limit fungsi dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan atau batas. Jadi dapat dikatakan juga sebagai nilai yang didekati suatu titik mendekati nilai tertentu. Oke, misalkan fungsi x atau fx sama dengan x kuadrat kurangi 1 per x kurangi 1. Limit juga dikatakan itu secara garis mudahnya yaitu nilai pendekatan atau nilai yang didekati suatu titik nilai tertentu. Oke, selanjutnya dengan mengambil beberapa nilai x, untuk x mendekati 1 dari kanan atau kiri diperoleh tabel nilai berikut. Untuk x 0,9, selanjutnya 0,99. Itu semua yaitu pendekatan. Kalau yang atas itu, yang tengah ada nilai 1. Berarti untuk yang sisi kiri itu pendekatan dari nilai bawah. Kalau yang sebelah kanan itu pendekatan dari nilai atas. Maksudnya pendekatan itu pendekatan dari nilai angka 1. Itu mencakup 0,9, 0,99 dan seterusnya. Oke. Dari tabel di atas terlihat jika x mendekati 1 ditulis x atau garis panah ke kanan 1 itu dibaca x mendekati 1. Maka nilai fx akan mendekati 2. Ini dapat ditulis limit x mendekati 1 x kuadrat kurangi 1 per x kurangi 1 sama dengan 2. Secara grafis bisa dilihat, kalau secara grafis itu tentunya dengan pengertian limit secara atau gambar atau digambar. Itu dinyatakan dengan sumbu x dan y. Jika nilai x dan fx pada tabel di atas digambarkan sebagai titik-titik pada sistem koordinat, kemudian dihubungkan, akan diperoleh gambar sebagai berikut. Apabila fx x kuadrat kurangi 1 per x kurangi 1 tadi, jika digambarkan itu hasilnya menjadi seperti tampak pada gambar. Itu memotong sumbu x dan y ke arah dari arah bawah dan dari arah atas. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat limit. Untuk sifat yang pertama, fx sama dengan L dan limit gx sama dengan G. Maka untuk sifat yang pertama yaitu tentang sifat penjumlahan. Itu sifatnya penjumlahan dengan pengurangan itu sama, tinggal dirubah tandanya saja. Untuk penjumlahan dan pengurangan, fx tambah gx sama dengan limit fx ditambah limit gx, jadi sendiri-sendiri. Untuk yang nomor 2 tentang perkalian. Jika perkalian dan pembagian itu tidak sama. Kalau yang perkalian itu sama dengan limit fx dikali limit gx, jadi dikalikan. Kalau yang pembagian dia sama, bisa dilihat pada gambar, itu kebalikannya saja. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk limit yang berpangkat fx pangkat n sama dengan limit fx pangkat n, sama, harus dipangkatkan terlebih dahulu. Untuk yang nomor 5
Itu untuk bentuk akar, itu bisa dilihat pada gambar, harus diakarkan terlebih dahulu. Selanjutnya konsep limit. Nah, jika suatu fungsi yang terdefinisi pada salang terbuka tertentu yang memuat bilangan A kecuali mungkin pada A itu sendiri, maka dikatakan bahwa limit fx untuk x mendekati A adalah L dan ditulis seperti pada awal tadi, limit fx sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan E lebih dari 0, bilangan yang berpadanan yaitu 0 lebih dari 0, sehingga fx kurangi L kurang dari X. Selanjutnya yaitu menghitung nilai limit. Secara umum menghitung nilai limit itu dibagi menjadi 3 cara. Secara mudahnya 3 cara. Untuk yang pertama ini menghitung secara langsung atau substitusi. Untuk yang cara ini sangat sederhana sekali, dengan langsung memasukkan nilai dari X-nya, kemudian terus dihitung. Kalau yang cara yang pertama ini adalah cara yang paling mudah yang bisa dilakukan. Nah, untuk yang kedua yaitu faktorisasi. Nah, faktorisasi diperuntukkan pada limit fungsi jika limit fungsi terdapat bilangan berpangkat 2 atau akar 2, akar kuadrat. Contohnya 2x, limit 2x kuadrat kurangi 3x kurangi 2 per x kurangi 2. Jadi difaktorkan. Nah, hasilnya menjadi limit 2x tambah 1 x kurangi 2. Mungkin teman-teman juga sudah bisa cara memfaktorkan sehingga diperoleh hasil tadi 2x tambah 1 dikali x kurangi 2. Nah, ketika sudah difaktorkan, kita dapat langsung mengambil hasilnya. Nah, untuk yang B, yang faktorisasi yang B itu dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawannya, atau dikalikan dengan faktor teman atau temannya. Bisa dilihat contoh yang B, limit x kurangi 9 per akar x kurangi 3 dengan x mendekati 9. Bisa langsung dikalikan dengan faktor sekawannya, yaitu faktor dari akar x kurangi 3. Nah, bisa dilihat teman-teman, hasil selanjutnya x tambah 3 x kurangi 9 tetap dikali faktor sekawannya, yaitu faktor sekawannya yang bawah itu lawannya jika tandanya negatif atau x kurangi 3, itu faktor sekawannya yaitu kebalikannya, x tambah 3. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang selanjutnya, yang ketiga ini merupakan limit fungsi trigonometri. Ini merupakan perhitungan limit, salah satu limit yang sangat menurut saya rumit karena melibatkan sudut-sudut tertentu, baik itu sin, cos, dan tan. Nah, sekarang limit kiri dan limit kanan. Jika x, yang pertama, mohon maaf, untuk limit kiri, jika x menuju C dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, limit tersebut dinamakan limit kiri. Notasinya itu untuk membedakan antara limit kiri dan limit kanan, itu yang bagian bawah itu ada x terus panah atau x mendekati C. Kalau yang dari kiri itu tandanya negatif atau negatif. Kalau yang limit kanan itu kebalikannya, yaitu positif. Mudah saja untuk mengenalinya. Nah, ini hubungan limit dengan limit sepihak. Ini hubungan antara dua limit. Nah,
jika limit fx tidak sama dengan limit fx, nah itu tadi seperti yang sebelumnya ada dua limit, yaitu limit kanan dan limit kiri. Yang limit kiri yaitu limit fx dengan x mendekati c negatif ya, c negatif. Yang selanjutnya mendekati c positif. Nah, maka limit fx dengan x mendekati c itu hasilnya tidak ada atau tidak bisa dihitung. Ya, contoh di bawah ini ada sebuah limit fungsi, ada 3 limit fungsi. Nah, yang pertama hitunglah limit fx dengan x mendekati 0 dan selanjutnya sampai itu dengan x mendekati 1, x mendekati 2. Nah, seperti rumus yang di atas, jika ada sebuah limit kiri dan limit kanan, itu hasilnya tidak ada. Contoh, limit 0. Untuk yang pertama ya, yang A, karena aturan fungsi berubah di x0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x0. Nah, harus dicari terlebih dahulu. Yang pertama, limit kiri dulu. Nah, yang dilambangkan dengan tanda negatif di bawah huruf atau di bawah kalimat limit. Nah, bisa langsung dihitung limit x mendekati 0. Limit maksudnya limit x kuadrat dengan x mendekati 0 bisa dihitung. 0 dikali 0 ya tetap 0, maka hasilnya tidak ada. Seperti di bawahnya juga. Untuk yang B, karena aturan fungsi berubah di x1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 1. Oke, seperti cara yang substitusi tadi. Caranya dicari satu-satu dengan langsung memasukkan nilai x-nya. Nah, karena limit fx tidak sama dengan limit fx kanan atau fx plus, maka hasilnya limit fx dengan x mendekati 1 itu tidak ada. Untuk selanjutnya, karena aturan fungsi tidak berubah di x sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri atau limit kanan. Nah, sehingga langsung saja dimasukkan atau disubstitusikan langsung. Masih dimasukkan limit 2 tambah x kuadrat dengan x mendekati 2 sama dengan, langsung dimasukkan limit 2 ditambah x kuadrat, x-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, tinggal 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, konsep limit tak hingga bisa dilihat untuk konsep limit tak hingga. Nah, untuk catatan gx 0 dari arah atas, maksudnya gx menuju 0 dari nilai gx positif. Jika gx 0 dari arah bawah, nah maksudnya kebalikannya gx menuju 0 dari nilai gx negatif. Oke, selanjutnya kekontinuan. Nah, kekontinuan itu bisa dikatakan dengan sesuatu yang atau kontinu, yaitu sama antara limit 1 dengan limit fungsi kedua itu sama. Nah, fungsi fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan a jika, nah, bisa dilihat gambar fungsi fx dikatakan kontinu di titik x apabila fa ada atau fungsi a ada. Jadi nilainya fungsi a itu ada. Yang kedua, limit fx dengan x mendekati a ada, artinya limit fx dengan x mendekati a positif sama dengan limit fx dengan x mendekati a negatif itu ada juga. Untuk selanjutnya yang syarat yang ketiga, itu limit fx sama dengan fa dengan x mendekati a.
Untuk yang ketiga ini, nilai FA harus diketahui. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, nah, untuk catatan ya teman-teman, jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dikatakan bahwa fungsi tidak kontinu di X sama dengan A. Nah, ini bisa dilihat contohnya teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, untuk kedua gambar ini terlihat berbeda. Dengan arah garis yang berbeda. Oke, kekontinuan di satu titik. Nah, kita andaikan F terdefinisi pada sebuah selang terbuka yang mengandung C. Nah, kita katakan bahwa F kontinu di C jika seperti syarat yang sebelumnya. Untuk syarat yang nomor 3, limit seperti tampak pada sifat nomor 3 atau syarat nomor 3, Fx dengan X mendekati A harus sama dengan FA atau ada hasilnya. Bisa sama ya teman-teman, tinggal cuma dirubah hurufnya saja. Maksud dari kontinuan satu titik. Dari contoh yang pertama dan kedua tadi hampir sama. Nah, dengan definisi ini kita bermaksud mensyaratkan 3 hal, yaitu yang pertama, limit Fx ada. Nah, ini sama ya teman-teman. Syaratnya yang ini satu titik dengan syarat yang fungsi yang sebelumnya tadi, ya ini 3 syarat juga sama. Nah, untuk catatan lagi, jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tak terpenuhi, maka F tak kontinu atau discontinue di C. Nah, sama seperti syarat yang sebelumnya tadi. Intinya, kalau kontinu, limit yang kontinu atau kekontinuan limit itu harus memenuhi 3 syarat di atas. Yang pertama yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bisa dibaca sendiri dari teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu saja atau penyampaian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekeliruan baik dari segi pembacaan, penyampaian, atau dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih tahap proses belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.